Shalom dan selamat pagi untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Doa dan harapan kami, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dan melindungi kita terlebih untuk melaksanakan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Tetapi sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita sejenak meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan motivasi bagi kita untuk melakukan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-96, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak suka dipuji? Pasti semua orang itu senang untuk dipuji. Orang akan senang mendapatkan pujian ketimbang dia mendapatkan cacian atau makian. Pujian ini tidak mengenal usia, baik tua ataupun muda pasti senang dipuji. Pujian juga tidak mengenal status sosial, baik orang kaya maupun orang miskin pasti senang untuk dipuji. Tidaklah berlebihan ketika seseorang itu mendapatkan keberhasilan atas apa yang dia kerjakan, pujian itu disematkan kepadanya. Tentu setiap orang yang berhasil, setiap orang yang sukses di dalam sebuah pekerjaan, di dalam suatu kegiatan, dia layak untuk dipuji sehingga dia semakin baik lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan juga perbuatan-perbuatan yang baik lagi untuk kedepannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang senang untuk dipuji, demikian juga Tuhan. Tuhan juga senang untuk dipuji dan disembah. Bukan tanpa alasan ketika Tuhan senang untuk dipuji oleh manusia dan disembah oleh manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah, dan juga manusia itu diberikan segala sesuatu di dalam hidupnya oleh Allah. Oleh karena itu pujian itu sebenarnya sangatlah layak untuk segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita senantiasa diajak untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita selalu diajak untuk berdoa, menyerahkan hidup kita, menyembah Dia di dalam kehidupan kita, karena memang Dia adalah pemberi apa yang kita miliki pada saat ini, dan Dia pemelihara hidup kita di dalam setiap masa di dalam hidup kita. Dia memelihara kita di dalam setiap situasi baik suka maupun duka. Oleh karena itu ketika kita memuji Tuhan, ini adalah hal yang sangat wajar dan layak, karena Tuhan memang layak untuk mendapatkan pujian atas semua yang sudah Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang disadari oleh Daud. Ketika dia mengatakan bahwa aku harus memuji Tuhan, karena memang Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan di dalam hidupku ini. Dan ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan dan belajar dari kehidupan Daud. Ternyata memang pengalaman hidup Daud dan pengalaman hidup kita itu berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Sampai pada detik ini, sampai pada pagi hari ini, kita senantiasa dijaga oleh Tuhan, dan kita sudah melewati segala sesuatu di masa lampau sehingga kita mampu bertahan sampai pada detik ini, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Daud mengajak setiap orang yang membaca firman Tuhan pada saat ini, agar kiranya setiap orang memuji Tuhan. Firman Tuhan sangat nyata di dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai ciptaan Tuhan.
kita harus menyembah pencipta kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa yang layak disembah dan layak dipuji adalah Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu tetaplah sujud kepadanya, tetaplah memuji Dia di dalam setiap kehidupan kita. Setiap detik-detik kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, setiap hari-hari yang diberikan oleh Tuhan, itu ada milik Tuhan dan kita layak untuk memuji Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi pujian itu pun harus benar-benar nyata dan tulus di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang memuji hanya dengan kata-kata. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajarkan bagaimana sesungguhnya memuji Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata tetapi di dalam perbuatan kita, di dalam hidup kita, dan segala sesuatu yang ada di tubuh kita harus benar-benar menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu Daud mengatakan, kita harus memuji Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, bukan dengan kata-kata, tetapi juga di dalam perbuatan kita, di dalam hidup kita, memakai tubuh kita, segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita ini, kita harus kuduskan itu, karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir, aku sudah memuji Tuhan dengan segala yang aku miliki. Aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, hendaklah segala sesuatu yang engkau lakukan itu, hendaklah segala pujian yang engkau lakukan itu disertai dengan perbuatanmu dan hidup di dalam Tuhan senantiasa. Dan engkau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu pujian kepada Tuhan bukan hanya kata-kata, tetapi lebih kepada pribadi dan hati yang selalu kudus memuji Dia dan hidup di dalam Dia. Dan selanjutnya Daud mengatakan, gemetarlah di hadapannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang mampu memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita ini, terlebih kehidupan yang kita rasakan sampai pada detik ini. Oleh karena itu datang kepada Tuhan kita harus dengan gemetar, karena memang kita adalah manusia yang lemah dan kita memiliki banyak kesalahan dan dosa. Oleh karena itu datanglah kepadanya dengan gemetar, takut akan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, karena Dia sudah memberikan segala sesuatu yang telah kita rasakan sampai detik ini. Oleh karena itu latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan gemetar mohon ampun kepada Tuhan dari setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, pujilah Tuhan hai segenap bumi. Bukan hanya aku, bukan hanya engkau, tetapi semua yang diciptakan oleh Tuhan itu harus memuji Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang menjaga. Oleh karena itu berikan hatimu untuk dipimpin Tuhan. Datanglah ke hadirat-Nya, doakan dirimu, doakan setiap apa yang engkau pergumulkan pada saat ini. Raihlah cita-citamu di dalam Tuhan. Datanglah kepadanya, serahkan kekhawatiranmu, dan berkat akan senantiasa hadir di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam doa dan penyembahan kita, kiranya pujian yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang kami rasakan sampai pada hari ini. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan, dan kami mau memuji Engkau dengan segala apa yang kami miliki di dalam hidup kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kami, dan Engkau adalah pemilik hidup kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan, memberkati kami di dalam setiap detik kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup di dalam Engkau, dan Engkau akan senantiasa memberkati kami, memberikan yang terbaik
dan memberikan perlindungan, begitu juga ya Tuhan penjagaan dan pemeliharaan di dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.